Shalom Jemaat GKNS yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi pada ibadah raya pada tanggal 18 Juli. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, kita akan dengarkan good news dan suara gembala pada hari ini. Good news edisi Minggu 18 Juli 2021. Tuhan kekuatanku. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Banyak orang berpikir bahwa dengan mengikuti Tuhan akan bebas persoalan. Tetapi nampaknya dugaannya hanya merupakan gambaran dari hidupnya yang ingin lari dari kenyataan hidup. Sebaliknya kekristenan akan mengajar Anda untuk menghadapi tantangan hidup ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Anda akan dilatih dan digembleng Tuhan untuk menghadapi kenyataan hidup ini, tidak dengan kekuatan diri sendiri, tetapi justru dengan kekuatan ilahi. Anda akan diajar untuk bersandar pada pertolongannya dan melihat jalan keluar yang disediakannya, serta kemudian kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang Tuhan janjikan kepada Anda dan saya, bahwa Ia tidak akan biarkan Anda memikul persoalan melebihi kekuatan Anda sendiri. Dididiknya Anda untuk tidak cepat putus asa, namun memiliki daya tahan ilahi, serta melihat bahwa melalui pencobaan hidup ini, Anda sedang digembleng dan dilatih untuk menjadi kuat di dalam Dia. Keindahan memuji Tuhan bukan terjadi pada saat berkat Ia berikan kepada Anda, tetapi justru pada saat Anda sedang menghadapi angin badai dan kesulitan dalam hidup ini. Memuji Tuhan pada saat ada berkat adalah wajar dan seharusnya. Ia menjanjikan penyertaan dalam hidup Anda serta membawa Anda kepada kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Selamat melatih diri dalam Tuhan. Pengumuman selanjutnya, Happy birthday buat Miko Ishak tanggal 19 Juli 2021. Kemudian Devin Anton H 24 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang selalu menjadi kekuatan kami. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan pengharapan. Dan Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami bawa sembah kami Tuhan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu. Itu boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Kami mau menari, kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami hanya mau memandang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudaraku. Saya percaya pagi hari ini sukacita Tuhan ada bagi kita semua, amin. Mari sama-sama dimanapun saudara berada, kita akan bangkit berdiri. Kita akan puji Dia, kita akan nyatakan bahwa Yesus Dialah sumber kekuatan kita dan kita mau naikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat
kita melompat bagi Tuhan ya. Bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku, melompat bagimu. amin. Sebab rahmat-Mu Baru setiap hari bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Kau sungguh Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur buat semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu ada dekat dengan kami Tuhan. Sungguh di tengah kondisi saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang selalu ada untuk kami. Ini kami datang padamu Tuhan. Yes Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan Di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, hanya bersama-Mu kami dapat lewati semua Tuhan. lewati semua. Sebab hanya karena perkenanan-Mu kami ada. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Amin Tuhan. Memberi pertolongan.
kami tenang, kami kuat, kami bisa bertahan hanya bersamamu, hanya bersamamu. Terima kasih Yesus, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Suaramu katakan Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Lebih lagi tinggikan Dia. Engkau Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami, inilah hidup kami.
Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Inilah waktu-Mu berbicara bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada hambanya untuk bagikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan ibadah Tuhan walaupun secara online. Kami percaya Tuhan bahwa perkenanan-Mu Tuhan, Kau hadir, Kau melawat bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Di tengah segala Tuhan tekanan, Tuhan pada masa-masa ini, Bapa sungguh Tuhan kepada siapa lagi kami menaruh pengharapan kami. Kami menaruh pertolongan kami, kalau bukan kami berseru kepada Engkau Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi ini, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Kau dengarkan Tuhan setiap Tuhan isi hati, jeritan Tuhan, doa bagi setiap kami jemaat-Mu. Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak tertidur Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah Tuhan, Engkau Allah yang peduli bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah pada pagi ini Tuhan, Engkau lawat setiap jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau lawat dalam setiap pergumulannya Tuhan, bahwa Engkau sanggup memberikan kekuatan Tuhan, memberikan semangat yang baru Tuhan. Bahwa Engkau yang akan menyatakan Tuhan pertolongan-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Sebab itu Bapa, inilah doa kami pada pagi hari ini. Tuhan, lawat pribadi lepas pribadi siapapun yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap masalah, setiap pergumulan apapun Tuhan yang dihadapi. Bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong, bahwa Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang memulihkan, bahkan Tuhan yang menyembuhkan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini, hiburkan dan kuatkan Tuhan. Roh Kudus berbicara alas kami Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Salam semangat, salam sukacita di dalam Tuhan, bahkan salam damai sejahtera, shalom itu tetap ada. Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, amin. Di tengah segala masalah apapun, biarlah pada pagi hari ini hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Pengharapan kita tertuju kepada Tuhan, andalan kita kepada Tuhan. Kita jangan menjadi lengah, kita jangan menjadi patah semangat. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi. Firman Tuhan yang kita mau renungkan berbicara tentang strategi perang. Jemaat, mungkin dengan tema ini kita berpikir kita mau berperang dengan siapa? Ya, tidak ada peperangan yang sebagai anak-anak Tuhan kita lakukan peperangan secara jasmani. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus bahwa tidak ada musuh darah dan daging. Ya. Suamimu bukan musuh, istrimu bukan musuh, anak-anakmu bukan musuh, ya, orang tuamu bukan musuh, temanmu, sahabatmu, tidak ada yang musuh. Kalaupun itu bergesekan, bersinggungan, ya, itu menjadi sebuah bagian proses di dalam kehidupan sesama manusia. Untuk yang Yesus ajarkan saling mengampuni satu dengan yang lainnya, ya, minta kekuatan kasih karunia Tuhan supaya kita bisa melepaskan berkat pengampunan. Supaya apa? Jangan ada berkat-berkat lain yang tertahan. Jemaat yang Tuhan kasih, ya. Jadi pada pagi hari ini strategi perang, kita tidak sedang berbicara perang menghadapi musuh manusia, ya, tetapi kita berbicara tentang musuh-musuh di dalam kehidupan ini yang perlu kita kalahkan. Karena kalau kita tidak mengalahkannya, maka kita yang kalah. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita buka hati kita. Bagaimana kita akan meneladani sebuah keteladanan dari seorang raja yang bernama Hizkia. Ya, ayatnya kita baca dulu di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-8.
Hizkia berkata yang menyertai dia, yaitu musuhnya, ya, yang kita nanti baca di atasnya adalah Sanherib, raja dari Asyur, adalah tangan manusia. Adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Yang membantu kita dan yang melakukan peperangan kita. Jadi siapa yang berperang? Tuhan yang berperang. Yang membantu kita siapa? Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita baca nanti ayat-ayat di atasnya dari 2 Tawarik pasal yang ke-32 ini, di sana jelas dikatakan bagaimana Raja Sanherib, ya, raja dari Asyur, Sanherib, ya, dia datang dengan pasukannya mengepung Yehuda. Dan di mana di sana adalah Raja Hizkia, ya, yang memimpin di Yehuda itu. Dan kita sudah tahu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang Sanherib sebagai musuh, ya, dan yang dilakukan oleh Hizkia. Ya. Hal penting yang pertama adalah membangun sebuah strategi. Membangun sebuah strategi ini penting untuk memenangkan sebuah peperangan di dalam hidup ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita tahu ya Hizkia, siapa dia? Dia yang pernah berdoa ya, yang Tuhan bilang, sampaikan Yesaya kepada Hizkia bahwa karena sakitnya akan mati. Ya, tidak akan tertolong lagi. Tapi Hizkia menangis dengan air mata, memohon belas kasihan Tuhan. Akhirnya Hizkia diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya 15 tahun lagi. Ya, itu kisah yang terjadi dari Raja Hizkia. Tapi kisah yang sekarang, Raja Hizkia sedang menghadapi sebuah dilema bagaimana dia diserang oleh Sanherib, ya, raja dari Asyur, dengan berbagai hal. Pasukannya udah mengepung Sanherib ini, kerajaan Asyur ini mengepung akan Yehuda. Ya. Nah, disinilah kita perlu minta hikmat Tuhan. Disinilah ketika masalah itu datang kita perlu minta pertolongan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, Hizkia akhirnya Tuhan berikan hikmat. Dia katakan, perkuat bangunan-bangunan. Yang bolong-bolong, yang masih ada roboh-roboh dibangun kembali. Buat lagi benteng di luarnya. Ya, segala hal dilakukan untuk membuat sebuah benteng pertahanan lebih kuat lagi. Dia mulai mengarahkan panglima-panglima perang di beberapa posisi. Ya, jemaat itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Artinya untuk memenangkan sebuah peperangan kita tidak bisa tinggal diam. Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dan dikerjakan di dalam kebersamaan. Ya, kalau dalam kehidupan ini, dalam kita berorganisasi, dalam kita berkeluarga, kita itu perlu ada tim. Dalam keluarga perlu ada tim. Ya, di dalam pekerjaan kita perlu ada tim. Bahkan di dalam kehidupan kita berjemaat kita perlu ada tim. Ya, bersyukur kalau semua bergerak, ya, jemaat. Ketika kita menghadapi semua wabah pandemi ini, ya, jemaat, Tuhan memberkati. Apapun yang kau lakukan, engkau memberikan informasi, apapun untuk kita memberikan dukungan kepada saudara-saudara seiman kita yang sakit. Itu adalah hal yang baik yang perlu kita lakukan. Itu namanya keluarga. Jemaat yang Tuhan kasih, kita perlu ada sebuah strategi. Ada yang tugasnya melakukan apa, tugasnya melakukan apa, tugasnya melakukan apa. Dan ini ke depan terus kita akan lihat. Kita akan bersama-sama, kita akan saling menguatkan, saling bergandengan tangan, membangun sebuah langkah-langkah ke depan. Jemaat yang Tuhan kasihi, untuk memenangkan sebuah peperangan ada sebuah strategi yang perlu dilakukan. Ya. Nah, ada sebuah kisah film kurang lebih abad ke-15 ya, bagaimana film ini mengisahkan tentang perang Korea dengan Jepang. Di sana ketika saya lihat dan ketika saya perhatikan dalam peperangan itu, bagaimana Korea sudah dalam arti secara kekuatan kapal perang, zaman dulu itu masih dari kayu-kayu ya, itu hanya sekitar 12 kapal
perang berlayar begitu. Sedangkan Jepang bisa sampai kurang lebih 300. Saya penasaran dengan film ini dan akhirnya mungkin nggak bisa memenangkan perang atau kisahnya habis semua begitu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kisahnya seorang pemimpin dalam peperangan itu, ya, seorang memberikan sebuah instruksi, langkah-langkah, strategi untuk menghadapi peperangan dengan menggunakan pusaran air laut. Jadi dia buat sebuah strategi sampai pada sebuah perbatasan, dia tahu bahwa di sekitar sana ada sebuah pusaran laut yang besar. Dan ketika kapal-kapal itu datang berhadap-hadapan, ya, di sanalah dia melakukan sebuah serangan, ya, yang menerobos, mengarah saja kepada satu kapal yang ada di sana musuhnya. Dengan begitu, ketika satu kapal di sana terkena bom begitu, kapal ini akhirnya hilang kendali dan menabrak kapal di sininya, menabrak lagi, dan yang ini menabrak lagi ke sana, menabrak, wah semua kisahnya. Dan intinya akhirnya peperangan itu dengan waktu yang lama memang akhirnya tetap dimenangkan, ya. Sebagian musuh-musuhnya akhirnya pergi meninggalkan. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang kita akan lakukan dengan keadaan saat ini? Apa yang kita bisa andalkan, kita bisa banggakan? Kekuatan apa? Kemampuan apa? Ya, kekayaan apa? Kepintaran apa? Semua sekarang goyah, semua sekarang bergoncang. Tidak ada satu yang bisa menggaransi tentang hari besok, bulan depan, bahkan tahun depan. Ya, walaupun semua prediksi-prediksi, harapan-harapan itu ada, nggak ada masalah. Tapi semua itu masih samar-samar. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, pada pagi ini mau andalkan siapa? Yuk pada saat ini kita panggil nama Tuhan. Hizkia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Yang pertama, jemaat yang Tuhan kasih, apa yang Hizkia lakukan? Memang dia melakukan sebuah strategi. Dia strategi membangun hal-hal yang perlu dikerjakan, perlu lakukan. Temboknya roboh, bangun lagi, di sini bolong, bangun lagi. Dan semua dilakukan untuk sebuah pertahanan. Tapi itu enggak cukup. Tapi itu tidak cukup ternyata. Apa yang dilakukan oleh Sanherib, Raja Asyur ini? Dia mengirim utusannya dan pergi kepada Raja Hizkia. Bahkan di luar itu, di luar tembok itu dia teriakan, ya, suruhan daripada Sanherib ini meneriakan, ya. Kamu telah diperdaya oleh Raja Hizkia, kamu telah diperdaya oleh Raja Hizkia. Apa kamu akan membiarkan kamu akan kelaparan, kamu akan kehausan, kamu akan mati? Semua sudah dikepung di sini. Ya, apakah kamu mengandalkan dan kamu percaya kepada Hizkia? Ya. Wah, jemaat yang Tuhan kasih, itu adalah intimidasi. Ya. Hal-hal apa dalam hidup ini coba yang membuat kita akhirnya terintimidasi. Kita merasa tertekan, yang ngerasa, aduh Tuhan, udah habislah ini harapan. Tuhan, jemaat, ini realita yang kita hadapi. Tapi biarlah pada pagi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita menyambutnya, kita hanya berkata, Tuhan, amin, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong. Dan Hizkia saat itu ketika rakyatnya dilemahkan oleh perkataan-perkataan daripada utusan Sanherib ini. Dan berkata begini, Allah bangsa-bangsa lain pun gak bisa menolong bangsa-bangsa lain. Semua tunduk kepada Sanherib. Ya, demikian juga Allahnya Hizkia akan tunduk semua. Itu dilemahkan dengan perkataan-perkataan itu. Nah, inilah ayat yang tadi kita baca sebagai ayat emasnya. Ya, di dalam 2 Tawarik 32 tadi ayat yang ke-8. Ya.
Sebelumnya ayat yang ke-7, di sana dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini kata Hizkia kepada rakyatnya, kepada tentaranya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Coba perhatikan jemaat yang Tuhan kasihi. Hizkia berkata yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Realitanya apa? Realitanya jumlah tentara ini kalah banyak dibandingkan tentara-tentara daripada Raja Asyur ini. Yang sudah mengepungnya. Walaupun strategi itu Hizkia lakukan, dia katakan saluran-saluran air yang mengalir ke arah musuh itu di stop semua. Stop supaya mereka nggak dapat air. Itu strategi juga. Ya, jadi tetap hidup yang pertama penting pesannya pada pagi hari ini, lakukan sebuah strategi. Strategi menghadapi semua situasi dan kondisi ini. Ya, untuk menjaga kesehatan bagaimana, semua lakukan strategi. Ya, untuk kita menjadi keluarga yang bahagia, lakukan semua strategi. Untuk kita perusahaan bisa tetap berjalan, lakukan semua strategi. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Karena tadi Raja Hizkia berkata, ya, yang menyertai dia itu artinya Raja Sanherib adalah tangan manusia, kekuatan manusia, kemampuan manusia. Tapi ya, yang menyertai kita adalah Tuhan. Ini penting. Jadi yang kedua jemaat yang Tuhan kasihi, perlu ada kata-kata iman. Perlu ada kata-kata yang memberikan sebuah semangat. Perlu ada kata-kata yang membangun. Perlu ada kata-kata yang menguatkan, yang menghiburkan. Ya, kita perkatakan semua apa yang menjadi kekuatan daripada firman Tuhan untuk memberi penghiburan bagi saudara kita, keluarga kita mungkin lagi lemah menghadapi masa-masa pandemi ini. Kita harus saling menguatkan, kita harus melepaskan doa-doa berkat, doa-doa yang menguatkan, doa yang menghiburkan. Enggak ada yang sia-sia jemaat yang Tuhan kasihi. Ini buktinya Raja Hizkia diperhitungkan. Diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kalau kita baca ayat nanti selanjutnya, jemaat yang Tuhan kasih, apa yang terjadi? Ya, di sana dikatakan tiba-tiba Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya. Dan malaikat-malaikatnya ini memporak-porandakan musuh-musuh itu. Mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya. Bahkan semua mereka ketika mereka pulang ke bangsanya, Raja Asyur dengan tentaranya. Mereka juga dibunuh oleh anak-anak sulung mereka. Ya, malaikat-malaikat bergerak melakukan ini. Malaikat mana? Malaikat yang Tuhan utus. Jemaat yang Tuhan kasih percaya ya, bahwa Tuhan akan memberikan penyertaan dan perlindungan bagi kita semua pada saat ini. Ya, Tuhan akan jagai bagi setiap kehidupan kita. Nah, jemaat yang terakhir. Tadi yang pertama untuk memenangkan sebuah peperangan, kita perlu ada strategi. Amin. Ya, minta hikmat Tuhan. Lakukan strategi, jaga kesehatan gimana, lakukan strategi di dalam kita punya usaha gimana, minta hikmat sama Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, kita sebagai berjemaat, bergereja juga minta hikmat supaya kita tetap bisa bergerak terus bersama-sama. Ya. Dan yang kedua adalah belajar untuk mengandalkan Tuhan, menyatakan iman kita kepada Tuhan. Karena Hizkia tahu nggak ada pertolongan yang lain. Dan Hizkia mencari Tuhan. Dan Hizkia memberikan peneguhan ini kepada rakyatnya, kepada tentaranya. Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan menyertai kita. Nah, yang terakhir jemaat yang Tuhan kasihi, kita baca di dalam Mazmur 121, siapa yang gak suka dengan ayat ini? Ya, berbicara tentang sebuah pertolongan. Aku melayangkan, Mazmur 121 ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Ya, ada penjaga dalam kehidupan kita. Tuhan penjaga kita, bahkan malaikat-malaikatnya juga melindungi kita. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, penjaga umatnya. Tuhanlah penjagamu, amin. Tuhanlah naunganmu, amin. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasih, ini ayat yang pasal yang luar biasa, Mazmur 121 ini. Ya, banyak ayat-ayat lain yang luar biasa, Mazmur 23, ya, Mazmur 121 ini. Jemaat, ketika Daud melihat sekeliling gunung-gunung, Daud itu banyak masalahnya. Dia dikejar-kejar musuh, ya, bahkan keluarganya sendiri, anaknya sendiri akan membunuhnya. Ya, akan melakukan sebuah kudeta. Ya, belum kisah-kisah sebelumnya adalah Saul bagaimana mengejar-ngejar untuk membunuh akan Daud. Ya, banyak hal Daud, masalah-masalahnya dia terhimpit, dia bersembunyi di gunung-gunung, naik ke bukit-bukit. Dan dia melihat ketika aku memandang sekelilingku gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ketika kita melihat masalah-masalah yang bertubi-tubi, seperti gunung-gunung itu, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Kepada siapa jemaat kita mau berseru? Kepada siapa kita mau menyatakan iman kita? Kalau kita tidak menyatakan iman kita kepada Tuhan yang sanggup menolong. Ketika saya merenungkan ayat ini, Tuhan, ini ayat luar biasa Tuhan. Engkau perlindungan Tuhan, Engkau penjaga Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Tapi ketika itu selintas saya berpikir, kenapa Tuhan? Ketika dalam peperangan ini ada yang terluka. Kenapa dalam peperangan ini Tuhan sampai ada yang meninggal? Kenapa Tuhan? Dan saya bertanya kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, sekali lagi saya pernah menyampaikan firman Tuhan. Hidup ini adalah proses. Tuhan tidak melihat panjangnya umur kita, jemaat yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan akan melihat peperangan iman kita sampai detik terakhir. Adakah kita tetap setia berkata, Tuhan, sekalipun Engkau enggak menolong aku. Sadra, Mesa, Abednego berkata, kami ini tidak akan menyembah patung Tuhan Raja itu. Jemaat yang Tuhan kasih, banyak hal yang kita tidak bisa mengerti dalam hidup ini. Tapi kita percaya bahwa ketika kita mau menyelesaikan iman kita sampai langkah yang terakhir, itulah korban yang harum di hadapan Tuhan. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lihat kenapa ini begini, kenapa itu begini. Kenapa kok terjadi, kenapa Tuhan, bukankah dia orang baik dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan, saya pun bertanya. Tapi jemaat yang Tuhan kasih, kita bersyukur. Bahwa semua ini yang paling penting adalah kita menyelesaikan langkah akhir. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan iman kita jadi luntur. Jangan kita berbalik badan di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting dan paling berharga pada saat ini jemaat yang Tuhan kasih. Sebab itu biarlah pada pagi ini kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Raja Hizkia. Di sana dikatakan ayat yang ke-7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita ini lebih banyak daripada yang menyertai dia. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebab itu pada saat ini, biarlah tetap kita semangat. Biarlah tetap kita mencari akan Tuhan. Biarlah tetap kita mengandalkan akan Tuhan. Karena kita percaya, ketika kita tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Ketika kita mencari pertolongan Tuhan, kita berseru memanggil namanya. Maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tetapi jemaat yang Tuhan kasih, di ayat yang terakhir, pasal yang terakhir kita baca di 121 ini. Ketika mataku melihat sekeliling gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada satu hal yang paling penting jemaat. Pertolongan
bukan berarti apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Pertolongan adalah setiap pribadi kita bisa menyelesaikan dengan baik. Apapun akhirnya bagaimana, yang penting dia bisa menyelesaikan dengan baik pada akhirnya. Yesus menyelesaikan dengan baik sampai akhirnya. Walaupun kalau kita lihat itu perjalanan yang terkutuk. Ya, sampai disalib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Bukan itu, prosesnya ketika melewatinya bisa selesai sampai akhir. Itulah pertolongan, itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Sebab itu apapun masalahnya, berserah Tuhan. Aku berserah Tuhan, untuk keluargaku Tuhan, untuk siapapun Tuhan. Pekerjaan, usaha, berserah. Bahwa semua apapun yang terjadi Tuhan, semua tidak lepas daripada pengendalian Tuhan. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, tetap semangat pada saat ini. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami sungguh Tuhan diberi kekuatan, diberikan penghiburan Tuhan. Bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tidak akan berlalu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau akan memberikan pertolongan Tuhan. Apa yang sudah Kau buktikan kepada Raja Hizkia Tuhan dengan umat-Mu Tuhan. Menghadapi peperangan dan memenangkannya Tuhan. Sungguh semua itu oleh karena berkat kasih karunia-Mu. Sebab itu berikan juga hikmat kepada kami semua jemaat-Mu Tuhan. Di dalam menghadapi masalah-masalah Tuhan khususnya di pandemi ini Bapak. Baik masalah di dalam keluarga Tuhan, dalam pekerjaan, usaha Tuhan. Apapun yang dilakukan, studi. Tuhan tolong berikan hikmat Tuhan, strategi Tuhan. Untuk kami bisa mengatur langkah-langkah Tuhan, memenangkan sebuah peperangan di dalam hidup ini. Terima kasih dan kami semua Bapa pada pagi ini menyerahkan iman kami kepadamu. Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil Tuhan, Kau sanggup menolong. Kau sanggup melakukan dengan cara yang ajaib Tuhan. Sebab itu Bapa berkatilah jemaat-Mu yang berseru Tuhan. Menaikkan setiap doa-doa Tuhan, seruannya saat ini berkati. Baik masalah keluarga, sakit, penyakit Tuhan. Baik masalah usaha, pekerjaan, studi Tuhan. Masalah-masalah yang dihadapi. Tuhan jamah Bapa. Berkati Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan Tuhan. Apapun akhirnya, apapun hasilnya Tuhan. Kami belajar percaya bahwa semua ada di dalam pengendalian Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan dan melakukan yang terbaik atas setiap kehidupan kami Bapa. Berkati saat ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu, shalom-Mu, damai sejahtera-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah pada saat ini kami angkat doa memberkati yang berulang tahun Tuhan. Baik Niko, Tuhan Ishak tanggal 18, Devin Anton tanggal 24 Juli ini Tuhan berkati Bapa. Biarlah Tuhan mereka semua boleh bertumbuh Tuhan di dalam hati yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau Tuhan. Yang hidup berserah mengandalkan Engkau Tuhan, berkati dalam kehidupannya, berkati dalam studinya Tuhan, semua dibuat berhasil, beri kesehatan Tuhan, dan pakai hidupnya di dalam masa mudanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak bagi setiap jemaat-Mu juga saat ini berkati ya Tuhan. Semua ada di dalam berkat perlindungan, berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan kami di dalam tangan Kau. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tertidur, Tuhan tidak terlelap. Engkaulah penjaga kami umat-Mu. Bapak bersyukur untuk sekolah pelita bangsa di tahun ajaran baru ini Tuhan, yang besok akan dimulai secara online. Bapak tetap diberikan hikmat semua kepala sekolah, guru-guru menata pelayanan pendidikan ini sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat peserta didik. Berkati anak-anak kami Tuhan, mereka semua boleh Tuhan diberikan juga semangat tetap dalam belajar ini Tuhan. Di dalam segala kekurangan Tuhan masa PJJ ini. Berkati Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk peserta didik baru yang boleh mendaftar, yang terus boleh bertambah Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau boleh mencukupkan semua Tuhan kebutuhan ini. Bapak terima kasih, berkati juga Tuhan untuk Pak Yopi Tuhan, untuk Ibu Els sebagai Bapak dan Ibu rohani kami, tetap Tuhan berikan kesehatan semua keluarganya dalam berkat perlindungan penyertaan-Mu. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Para pengurus pengerja juga Tuhan tetap diberikan semangat kami melakukan tugas pelayanan Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kami boleh melakukannya Tuhan.
dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan berkati untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Presiden kami Pak Jokowi, memberikan semua Tuhan keputusan-keputusan, berikan hikmat Tuhan, strategi-strategi yang Tuhan berikan hikmat sehingga boleh Tuhan dengan semua jajarannya Tuhan, boleh melaksanakan semua tugasnya dengan baik Tuhan. Kami mohon berkat sehingga ada jalan keluar Tuhan yang Tuhan berikan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan yang begitu kompleks masalahnya Bapak. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami ucap syukur biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan semua dalam tangan Kau. Bapak, tidak bisa satu persatu kami menyebutkan masalah kami. Tapi Engkau tahu Bapak apa yang sedang menjadi pergumulan kami. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan ketika kami mengangkat tangan. Kami berserah Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, Tuhan, genapi Yesaya 41 ayat yang 10. Jangan takut, aku Allahmu, jangan bimbang, aku Tuhanmu, aku akan meneguhkan Engkau. Bahkan akan memegang Engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tuhan, Engkau pegang setiap tangan-tangan umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, di rumah-rumah. Dan turunkan berkat-Mu atas setiap kami jemaat-Mu. Perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat itu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sambut katakan, amin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan pepuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.